Shalom warga kerajaan, hari ini firman Tuhan diambil dari Yesaya 54 ayat yang ke-10. Firman Tuhan mengatakan, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Nah, kata kasih yang ada di ayat bacaan ini sangat sulit diterjemahkan dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia dengan tepat. Arti daripada kasih di dalam ayat ini adalah chesed dalam bahasa Ibrani. Nah, chesed ini adalah sebuah kalimat atau sebuah kata yang sangat-sangat indah. Dan kasih ini bisa digambarkan ketika seseorang menemani dan mengurus pasangannya yang sedang sakit dan tidak bisa berbuat apa-apa secara fisik dalam waktu yang lama. Atau juga bisa digambarkan seorang bapak yang terus mengasihi dan menerima anaknya yang durhaka, hidup di dalam dosa, dan bahkan kabur dari rumah. Atau ketika semua orang meninggalkanmu, hanya ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkanmu, terlepas dari semua kekuranganmu. Kasih atau chesed ini memiliki arti yang sangat kuat dan sangat penting dalam Alkitab. Sering sekali diterjemahkan atau diartikan sebagai kebaikan yang penuh kasih, kasih yang teguh, kemurahan, rahmat, kesetiaan. Kasih ini melambangkan kasih Tuhan kepada kita, anak-anaknya. Chesed bukan hanya tentang sebuah emosi saja. Ini melibatkan tindakan dan komitmen yang tanpa kondisi. Ini merupakan gambaran daripada kasih Allah kita yang setia dan abadi, yang melampaui apa yang diharapkan atau layak diterima. Ketika gunung beranjak dan bukit bergoyang, kasih Tuhan tidak akan meninggalkan kita, anak-anaknya. Ini adalah sebuah gambaran bahwa secara fisik dan kenyataan di depan mata jasmani kita, gunung itu tidak akan pernah beranjak atau pindah tempat. Jika sampai itu terjadi pun, ya walaupun tidak mungkin, kasih Tuhan tidak akan pernah beranjak. Jadi ini adalah gambaran daripada sebuah kalimat yang ditulis oleh Nabi Yesaya sendiri. Jadi yang dia mau gambarkan adalah tidak mungkin Tuhan tidak mengasihi kita. Betapa indah arti daripada kasih Tuhan kepada kita. Kasih Tuhan seperti sebuah lautan, bisa terlihat awalnya, tetapi tidak akan pernah terlihat akhirnya. Ketika kita tidak layak menerima kasih-Nya, Dia berikan kasih-Nya tanpa kondisi. Ketika kita tidak bisa merasakan atau melihatnya, Dia tunjukkan kasih-Nya. Ketika kita merasa Tuhan marah dan murka, Dia katakan selesai di kayu salib. Yang artinya semua dosa kita dihapuskan dan hubungan kita diperdamaikan dengan Tuhan sekali untuk selamanya. Kasih Tuhan terikat pada janji Tuhan. Kasih-Nya setia, tidak terikat atau tergantung oleh upaya dan usaha kita. Bahkan ketika kita gagal, kasih-Nya tidak akan pernah meninggalkan kita. Mari kita mulai hari yang baru ini mengerti bahwa Tuhan mengasihi kita sepenuhnya. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih-Mu yang tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah beranjak dari hidup kami. Hari ini kami mulai hari yang baru, menerima kasih Tuhan, belajar menerima kasih Tuhan, belajar sadar bahwa Tuhan gak pernah tinggalin kami. Tuhan ada di dalam kami, menuntun, memimpin kami, mengasihi kami tanpa kondisi. Mungkin kami gagal, berbuat salah, dan lain sebagainya. Kasih Tuhan gak pernah bisa dipisahkan. Itu sebabnya ketika kami menerima yang terbaik, kami sanggup memberikan yang terbaik. Kami mulai hari ini Tuhan, dengan kesadaran bahwa kasih Tuhan ada bersama dengan kami, dan Tuhan memperhatikan setiap kami. Itu sebabnya hari ini kami percaya, kami mengalami kesembuhan, kami mengalami pemulihan, kami mengalami pertolongan, penyertaan, damai sejahtera, sukacita melingkupi hidup kami sepanjang hari ini. Kami mulai hari yang baru, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita sama-sama katakan, Amin. God bless you and have a blessed day.